Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, Bitcoin sepertinya tidak mau berhenti rally. Kita bahkan sudah break di atas area 52.000 yang tentunya sekali lagi merupakan area yang sangat-sangat krusial untuk di break, teman-teman. Dan saya mau bahas di video hari ini kenapa beberapa hari ke depan akan menjadi masa yang sangat krusial bagi Bitcoin dan apa yang akan kita lihat berikutnya itu akan ditentukan oleh beberapa hari ke depan. So, kita bakalan bahas itu di video hari ini. Diikuti juga kira-kira apa yang sedang terjadi di belakang layar. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 1,95 triliun dolar atau naik sekitar 5,1%. Dan kalau misalnya kita lihat market cap-nya Bitcoin, sekarang teman-teman sudah kembali di atas 1 triliun dolar. Dan kalau kita lihat top 10 coin, semuanya juga dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 4, sekian persen hingga kurang lebih 7%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 7,16% ke 0,086 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita melihat ada berita baik dari on-chain volume profile. Menurut Valor di sini, this is an on-chain volume profile showing price levels that cluster of supply were last move. There is virtually no overhead supply for Bitcoin to chew through beyond 50K. Jadi intinya yang mau ditunjukkan di sini teman-teman, secara historis ya, biasanya supply itu cukup banyak di beberapa titik. Artinya, biasanya terjadi penjualan yang cukup besar di beberapa titik. Pertama di kurang lebih area 35-36, yang kedua di sekitaran area 40.000 dolar, kemudian sebelumnya juga di sekitaran 26-27, dan ada juga di sekitaran area 15-16.000 dolar. Tetapi, jika kita sudah move beyond 50K, atau kita sudah melewati angka 50.000, menurut data historis, itu tidak banyak lagi supply yang akan berkeliaran. Minimal overhead supply. Artinya, ada kemungkinan bahwa Bitcoin tidak akan menemui hadangan yang terlalu besar jika kita sudah melewati angka 50.000 dolar. Sebenarnya ini sesuai dengan apa yang pernah saya bahas di beberapa video yang lalu, teman-teman. Dan kenapa juga saya sampaikan bahwa area 50-52.000 merupakan area tahanan terakhir bagi Bitcoin. Yang kalau mampu kita lewati dan kita close di atas area tersebut, menurut saya, kita akan cepat atau lambat itu pasti kembali ke all time high, tanpa mendapatkan koreksi yang mungkin terlalu signifikan lagi. Dan itu juga berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di awal video, teman-teman. Mengapa menurut saya beberapa hari ke depan akan menjadi masa-masa yang sangat krusial untuk penentuan pergerakan Bitcoin beberapa bulan ke depan. So, inilah hal yang pertama yang menurut saya sangat menarik, teman-teman. Kalau misalnya kita tidak melihat ada supply yang besar, Bitcoin terus naik, demand-nya selalu ada, kita bisa aja, teman-teman, melihat all-time high Bitcoin sebelum atau mungkin menjelang halving. Yang mungkin tidak kita ketahui dan tidak kita lihat beberapa cycle sebelumnya. Kalau cycle-cycle sebelumnya, biasanya kita setelah halving itu baru akan ke all-time high. Tapi pertanyaannya apakah kali ini kita akan justru sudah di all-time high sebelum halving terjadi? Yang tentunya akan menjadi sebuah berita yang sangat baik. Gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman. Berita baik yang kedua untuk kita para spot holders. Menurut Will Clemente di sini, the craziest part of this Bitcoin rally to me is that the future market is an event that over-leveraged. Not even close to peak 2021 levels. All-time highs feel like a stone toss away. Apa maksudnya? Apa yang mau disampaikan di sini? Bahwa pada intinya, walaupun kita sudah melihat sekarang Bitcoin berada di atas 50.000 dolar, teman-teman. Tetapi untuk future market, itu tidak terlihat over leverage. Bahkan, level yang kita lihat sekarang di sini
sangat jauh jika kita bandingkan dengan pertengahan tahun 2021 ketika Bitcoin berada kurang lebih di area 60-an ribu pada saat itu. Kalau kalian perhatikan di sini, annualized perpetual funding rates-nya itu luar biasa tinggi di sini. Tapi, beda cerita dengan sekarang. Bitcoin sudah kurang lebih 50-an ribu, tapi annualized perpetual funding rates-nya itu masih cenderung sangat rendah, teman-teman. Walaupun kita bisa katakan lebih tinggi daripada di awal tahun 2023 atau mungkin akhir tahun 2023. Tetapi, ini levelnya sangat jauh jika kita bandingkan dengan pertengahan tahun 2021. Artinya apa yang mau disampaikan di sini? Bahwa dengan adanya data ini menunjukkan bahwa pergerakan yang kita lihat di Bitcoin selama beberapa waktu belakangan itu tidak banyak didrive oleh future, melainkan pembelian melalui spot, which is adalah hal yang mau kita lihat terjadi. Karena kalau semuanya based on future, atau Bitcoin naik hanya karena banyak orang membeli melalui leverage, itu tentunya bukan berita baik, karena biasanya yang terjadi berikutnya adalah market maker pasti akan mencoba untuk melikuidasi long-long yang sudah terjadi. Tapi, kalau misalnya yang kita lihat adalah pembelian terus-menerus di spot, maka market maker mau turunin harga juga sebenarnya tidak terlalu banyak insentif yang bisa didapatkan. Ya walaupun pasti ada saja koreksi di pertengahan jalan, teman-teman, tapi untuk sementara, dari segi data untuk funding rates dan lain sebagainya, terlihat tidak over leverage. Dan kalau misalnya kita lihat datanya, memang tidak lain dan tidak bukan adalah karena demand yang terus ada dari spot Bitcoin ETF. Nah, mungkin kalian sudah sampai bosan gitu ya mendengar kata spot Bitcoin ETF mendatangkan demand. Tetapi itulah faktanya, teman-teman. Dan saya akan terus sounding ke kalian dan memberitakan ke kalian jika ini terjadi. Bahkan, teman-teman, hanya dalam waktu 4 hari terakhir, ada inflow kurang lebih $2 billion. Bitcoin ETFs have taken in over $2 billion of new funds in just the last 4 days. Yesterday was the biggest day of inflows since launch day, with $631 million. Jadi teman-teman, kemarin itu adalah hari terbesar dari segi inflow semenjak hari launching. Kalau kita lihat teman-teman, trennya awalnya sebenarnya net flow positifnya itu nggak besar-besar banget. Karena pada saat itu, Grayscale penjualannya itu masih besar angkanya. 4.000 Bitcoin, kadang-kadang 5.000 Bitcoin, 8.000 Bitcoin, dan seterusnya. Nah, di tanggal-tanggal ini, teman-teman, saya sampaikan bahwa cepat atau lambat, teman-teman, Grayscale, selling pressure-nya, itu pasti akan berkurang. So, ketika selling pressure dari Grayscale berkurang, demand dari ETF lainnya terus ada, apa yang terjadi? Maka net flow-nya akan positif sangat besar. Nah, itulah yang kita lihat selama 4 hari terakhir, teman-teman. Demand yang sangat besar masuk. Net flow positif sebesar $2 billion. Dan ingat, teman-teman, spot Bitcoin ETF itu baru aktif ditransaksikan kurang lebih 1 bulan. Dan sudah membawa demand sebesar ini. Bagaimana jika demand-nya konstan selalu seperti ini? Bagaimana jika setiap bulan kita melihat ada billion-an dollar itu flow ke spot Bitcoin ETF? Belum lagi kalian menghitung kita yang selalu melakukan dollar cost averaging. Belum lagi kalian hitung orang-orang yang sudah start untuk FOMO karena mungkin takut ketinggalan kereta, ngelihat Bitcoin sudah mendekati all-time high, dan membeli hanya atas dasar FOMO. Itu mungkin akan start mulai terjadi sekarang, lebih-lebih lagi ketika sudah Bitcoin di all-time high, dan itu semuanya tentunya akan memberikan efek bola salju, teman-teman. Semakin besar demand-nya, tergulung terus akibat berapa demand yang datang dari pertama spot Bitcoin ETF, orang-orang yang FOMO, kita juga yang terus melakukan dollar cost averaging, dan seterusnya. Sedangkan, perlu kalian ingat teman-teman, supply yang berada di circulating sekarang untuk Bitcoin tidak lagi terlalu banyak. Belum lagi kita mau bahas halving yang akan segera kita lalui
2 bulan dari sekarang. Yang kembali akan memotong rewards miners setengahnya lagi. Yang awalnya sekarang mungkin satu hari bisa menciptakan 900 Bitcoin, nantinya menjadi 450 Bitcoin. Itulah kenapa teman-teman tahun 2024 dan 2025 bisa menjadi tahun keemasan untuk Bitcoin. Semuanya seperti terjadi secara kebetulan, tapi bisa aja ini memang sudah senario yang dibentuk. Para institusi start untuk masuk, gitu ya, melalui spot Bitcoin ETF. Halving juga terjadi di tahun yang sama. Kita juga melihat sudah ada negara yang embrace Bitcoin. Semuanya terjadi di cycle kali ini. Dan saya juga masih heran, masih ada aja orang yang panik setiap kali Bitcoin koreksi 1 atau 2%. That's nothing, teman-teman. Itu nggak ada apa-apanya. Dan kalau misalnya kalian selalu panik kan setiap kali ada koreksi 2-3% atau nggak usah 2-3% deh, 10-15% di Bitcoin. Setiap kali ada koreksi seperti itu, kalian panic selling, maka sampai kapanpun kalian tidak akan mampu untuk hold Bitcoin secara jangka panjang. Karena memang nature-nya Bitcoin itu untuk sekarang volatility-nya masih tinggi. Kenapa? Orang market cap-nya masih kurang lebih $1 triliun. Yang kalau kita dengar sepertinya sudah besar banget. Tapi kalau kita bandingkan dengan aset-aset kelas lainnya, itu masih kecil banget. Gold saja itu kurang lebih $10 triliun. Stock market Amerika Serikat itu puluhan triliun dolar, teman-teman. So, Bitcoin itu belum ada apa-apanya. Itulah kenapa volatility-nya masih cenderung sangat tinggi. Tapi itulah salah satu kelebihannya juga. Jika tidak ada volatility, maka kita juga nggak bisa mengharapkan ada gains yang besar dari sini. Tapi kalau misalnya kalian mau dapatkan gains yang besar, kalian juga harus siap akan ada koreksi tajam yang terjadi along the way. Walaupun kita mungkin in general terus bullish, tapi di pertengahan jalan selalu akan ada koreksi yang mungkin bisa 10, bisa 20, atau bahkan 30%. Dan itu kita sudah buktikan di cycle-cycle sebelumnya selalu terjadi, walaupun kita berada di fase parabolik. Jadi itu mungkin yang perlu teman-teman ingat gitu ya. Nah, sekarang kita bakalan masuk dan bahas chartnya Bitcoin. Nah, kenapa saya sampaikan di awal video teman-teman bahwa beberapa hari ke depan akan menjadi masa-masa yang sangat krusial bagi Bitcoin gitu. Nah, karena teman-teman, sekarang kita sedang melihat Bitcoin mencoba untuk mampu breakout dari area tahanan terakhir, yaitu adalah 50 sampai 52 ribu. Atau kalian lebih konservatif mengatakan resistance-nya itu 48 sampai 52 ribu. Ini adalah area tahanan terakhir, major resistance terakhir menurut saya untuk Bitcoin. Jika dalam beberapa hari ke depan kita melihat rally ini terus-menerus terjadi, dan kita bisa close di 54-55, dan kemudian start untuk melakukan retest, maka saya secara pribadi beropini bahwa harusnya kita tidak akan lagi melihat Bitcoin di bawah harga $40.000. Tapi itu opini saya pribadi, teman-teman. Selama tidak ada Black Swan event yang terjadi. Black Swan event kita nggak tahu, teman-teman, ya, nggak bisa menebak kapan kira-kira datang Black Swan event tersebut. Tapi selama hal tersebut tidak terjadi, saya mempunyai opini yang boleh aja kalian disagree. Tapi saya beropini kalau Bitcoin sampai melakukan hal tersebut, maka kita kemungkinan tidak akan lagi melihat Bitcoin berada di bawah harga $40.000. Dan kita kemungkinan hanya akan stay di sekitaran area di sini, kemudian start untuk kembali ke area all-time high. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, guys. Nah, kalau kita lihat cycle sebelumnya, biar kalian lebih jelas ya mengertinya. Kalian melihat, ini adalah area tahanan terakhir untuk Bitcoin di cycle kemarin. Inilah area tahanan terakhirnya. Oke, ini adalah areanya. Nah, teman-teman, ketika kita break di atas area tersebut, yang terjadi apa? Kita retest. Lalu apa yang terjadi? Naik lagi. Kita mendekati all-time high. Ketika di all-time high, kita kembali drop, naik lagi, drop, baru kita break ke all-time high yang baru. Nah, ini adalah bentuk price action yang bisa kita lihat nantinya apabila Bitcoin sampai berhasil untuk break dan close beberapa hari di atas area 52.000. Tentunya ideally kita mau melihat Bitcoin nyampe ke sekitaran 54-55 dan kemudian melakukan retest. Dan inilah kenapa saya sampaikan di video beberapa bulan terakhir bahwa ini adalah area tahanan terakhirnya, teman-teman.
Kalau sampai kita mampu break dan close di atas area tersebut, maka bagi saya, itu sudah berarti pertanda buyer sudah berhasil untuk clear area major resistance terakhir dan hanya persoalan waktu, dan bisa aja dalam waktu yang sangat singkat kita melihat Bitcoin kembali nge-retest ke area all time high. Terlebih lagi kita melihat tadi datanya ada minimal supply di sekitaran area di sini. Artinya dari data historis terlihat tidak banyak orang yang start jualan di sekitaran area di sini. Dan saya rasa hal itu juga kurang lebih akan terulang kita lihat di cycle kali ini. So, teman-teman, kalau misalnya kita melihat Bitcoin melakukan hal tersebut, itu adalah berita baik. Nah, tetapi ini masih ada plot twistnya, teman-teman. Tetapi, jika yang kita lihat berikutnya justru adalah Bitcoin, terlebih lagi hari ini mendapatkan rejection dari area 52.000, terlebih lagi kalau rejectionnya sangat besar seperti ini, bentukannya mungkin seperti ini, itulah yang harus kita waspadai, teman-teman. Karena berarti yang kita lihat di Bitcoin adalah adanya selling pressure lagi dari sekitaran area $52.000 yang masih menjadi area tahanan terakhir. Tentunya, sellers atau para bears nggak mau Bitcoin sampai mampu klaim di atas $52.000. Karena itu akan berarti $52.000 sekarang bisa aja kita flip menjadi area support. So, yang akan sekarang dicoba dilakukan oleh para bears, kalau memang pengen tetap menahan Bitcoin di bawah area 52.000 dan mendapatkan koreksi seperti yang banyak orang harapkan, banyak sekali yang saya lihat, teman-teman, itu mengharapkan Bitcoin kembali ke area 35 atau mungkin 30-an ribu. Karena secara historis, memang ada masa di mana kita sebelum halving itu mendapatkan koreksi yang cukup dalam sebelum pada akhirnya kita kembali rally ke atas. Nah, cuma pertanyaannya sekarang, apakah itu akan berulang? Dengan adanya demand yang konstan besar dari para institusi melalui spot Bitcoin ETF, apakah hal tersebut bisa terulang? Who knows gitu ya. Tapi dari segi price action itu kita bisa lihat indikasinya. Nah, indikasi pertamanya jika kita mau ada potensi untuk kembali koreksi ke sekitaran area tersebut, kita mau melihat Bitcoin untuk tidak clear di atas $52.000. Itulah harapan terakhir menurut saya. Yang kalau kita bisa melihat ada beberapa candle terlebih lagi mendapatkan rejection seperti ini. Oke, bentukannya mungkin seperti ini. Reject. Dan kemudian kita sell off. Terlebih lagi kita sell off di bawah area $48.000. Maka itu menjadi pertanda yang sangat besar bahwa kemungkinan kita akan kembali melihat Bitcoin untuk nge-retest ke area 40.000 atau bahkan break di bawah area tersebut. Otherwise, saya rasa kita tidak akan melihat Bitcoin di bawah 40.000 lagi. Kalau misalnya kita mampu clear di atas 52.000 dan mendapatkan rally ke 54-55 dan kemudian retest. Justru ini akan menjadi area di mana saya akan kembali start untuk mencari peluang untuk long dari perspektif seorang traders. Kalau untuk spot back, saya sudah sampaikan ini berkali-kali. Mungkin sampai kalian juga bosan mendengarnya, bahwa spot back saya tidak akan saya sentuh sama sekali sebelum all-time high Bitcoin. So, itu tidak akan berubah. Dan mau Bitcoin naik langsung dari sini pun, ya saya happy-happy aja, teman-teman. Tapi kalau memang ada peluang yang dikasih untuk short term, maka saya mungkin akan juga manfaatkan. Gitu ya. Jadi, teman-teman, untuk sementara, ya kalau kita bicara soal momentum, baik weekly maupun daily, tentunya bullish. Oke? Tetapi kita perlu clear dari 52.000. Ini menjadi area tahanan terakhir. Dan untuk sementara, di time frame kecil, sebenarnya keadaannya ya tidak terlalu ideal menurut saya. Ini mirip dengan apa yang kita lihat di sini. Oke? Kita melihat Bitcoin terus-menerus membentuk higher high, benar. Tetapi momentumnya tidak lagi terlalu deras. Artinya bisa aja akan ada koreksi semacam ini lagi terjadi. Dan itu bisa aja ke area 48.000. Dan kalau misalnya memang ada reversal pattern dari sini, saya juga masih akan tetap manfaatkan, teman-teman. Saya masih stick to the plan. Selama 52.000 belum kita clear, artinya 52.000 kita mau melihat break dan close, teman-teman. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya masih akan tetap waspada. Oke,
Dan kalau misalnya di sekitaran area di sini ada indikasi selling pressure yang besar, ada reversal pattern, saya masih akan tetap manfaatkan untuk setidak-tidaknya memanfaatkan semacam pullback. That's it. Itulah kenapa alasan pergerakan Bitcoin selama beberapa hari ke depan akan sangat menentukan pergerakan untuk beberapa bulan berikutnya. Semoga video hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.